Ya teman-teman, kembali lagi bersama saya Devi Alher di Bangunan Indonesia. Kali ini saya akan sharing atau membagikan kepada teman-teman yang mungkin masih awam sekali atau baru pertama terjun untuk belajar membuat RAB beserta rekapitulasinya, analisanya sama harga satuan. Di sini saya akan sharing ke teman-teman. Di sini saya akan memberikan sebuah contoh, yaitu satu item pekerjaan, yaitu pekerjaan tanah. Di dalam pekerjaan tanah ini, misalnya mungkin kita dapati pekerjaan galian kedalaman 1 meter, atau enggak kita mendapatkan kedalaman 2 meter, 3 meter, atau enggak tanah keras, tanah cadas, atau tanah lumpur. Itu semua di harga itu berbeda-beda ya. Jadi ditanya harganya berapa, kita harus mempunyai dasar. Dasar itulah yang kita munculkan ketika kita menghitung analisa. Jadi harga-harga ini didapat dari analisa. Analisa itu seperti apa? Ya ini adalah analisanya. Seperti kita lihat tadi di RAB, ini adalah pekerjaan tanah 1 meter kubik, pekerjaan galian tanah biasa, maks kedalaman 1 meter. Yaitu di analisa 15. Di sini sudah file yang ada saya pakai ini, file sudah ngeling ya. Di analisa 0,15. Analisa ini dia. Analisa 0,15 1 meter kubik pekerjaan galian tanah biasa maks kedalaman 1 meter. Dalam pekerjaan galian di sini siapa saja sih yang bekerja? Yaitu pekerja dan mandor saja. Jadi di sini tidak dicantumkan tukang gali lagi sama kepala tukang. Karena cukup tanah cuma tanah biasa kayak gitu ya. Pekerjaannya di sini untuk 1 meter kubik, untuk 1 orang tenaga kerja mungkin ya, dalam 1 hari dia koefisiennya 0,4 ya. Nah, di sini kita tahu 0,4. Untuk mandornya 0,04. Dan ini koefisien ini bukan koefisien yang mungkin kita terka-terka SNI ya. Jadi ini sudah dipatenkan, mungkin suatu saat akan direvisi atau belum ya, kita tidak tahu, tapi sejauh ini adalah yang terbarunya koefisiennya. Jadi di sini yang kerja adalah pekerja sama mandor, yaitu per 0,4 hari, 0,04 hari. Untuk harganya, harga pekerja tukangnya, di sini ini harga yang lawasnya yang lama. Jika kalau kita ganti yang sekarang, pekerja itu biasanya di Balikpapan, khususnya di daerah saya, itu 100.000 per hari ya orang. Tukang gali karena tidak ada, kita biarkan saja, kita berikan saja harganya 100.000 juga. Kepala tukangnya 150, dan mandornya juga 150.000 juga. Oke. Dapatilah. Ini dapatnya dari mana? Yaitu dari harga satuan dikalikan dengan koefisien ini. Koefisien yang sudah ditetapkan oleh SNI ini. Dan ini adalah harganya. Sebenarnya saya tidak mau merubah harga dari sini. Jika saya mau merubahnya, di sini adalah cara yang benar, karena saya menggunakan file yang sudah di link. Di sini adalah pekerja, tukang gali, kepala tukang mandor. Oh, ini harganya tidak sesuai dengan daerah kita. Kita tinggal merubah di sini harga satuan. Pekerjanya di sini kita kasih 100.000 per hari. Tukang galinya 100.000 juga per hari. Kepala tukang batu kita anggaplah 120.000 per hari. Tukang batu sama juga. Kepala tukang batu kita kasih 150 per hari. Tukang kayunya, tukang besi, kepala tukang cat kita kasih 150 ya. Ya. Tukang catnya kita kasih 120.000. Tukang aspalnya sama semua
instalatornya kita kasih 150 gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini sudah terubah harganya, otomatis di analisa sini harusnya nanti terubah. Jika memang belum ngeling di sini, kita bisa buat saja dengan cara mudah, yaitu dengan cara sama dengan kita pindah ke harga satuan, kita klik pekerja, harga di harga real, kita enter. Otomatis harga ngeling dari sebelah ini, harga satuan. Seperti itu teman-teman. Ini juga sama dengan kepala tukang. Di sini kepala tukang ini aja, kepala tukang batu aja. Oke. Seperti itu. Kepala tukang ini samakan saja G6. Kita buat saja sama dengan 20 sama dengan ya, oke. Ini jadi dapatilah harga satuan dikali koefisien sama dengan sekian, 4.800 untuk mandornya. Untuk kerjanya 4 dikalikan 100 sama dengan 40.000. Jadi dalam 1 meter kubik pekerjaan galian tanah biasa dan kedalaman cuma 1 meter, didapati harganya 44.800. Itu adalah penjumlahan dari harga setiap pekerjaan ini. Oke, ini adalah harganya. Dan biasanya kalau ada material, biasa di sini ada harga material, bisa ada materialnya di bawah atau enggak di atas. Ini ada jumlah materialnya. Jika ditambahkan nanti hasilnya di sini. Seperti teman-teman, ya, ditambah hasilnya akan di sini. Seperti itu. Dan harga ini dia terupdate di RAB sini. Ini sudah terlink ya. Jika kita klik double 2 kali di sini, ya, ini harusnya ngelink sama yang di sebelahnya. Saya berikan contoh, sama dengan analisa. Kita klik yang ini, enter. Ini adalah harga untuk pekerjaan 1 meter kubik galian tanah biasa kedalaman 1 meter. Sekian ya. Jadi untuk 12 kubiknya itu harga 537.000, hanya galian saja. Ya mungkin kalau harganya masih kurang sesuai, kita masih bisa ngerubahnya di harga satuan untuk upah. Jika kita mau merubah harganya, tinggal kita nggak perlu merubah di analisa, kita rubah saja di harga satuan. Misalnya pekerja saya mau kasih 120.000, tukang gali saya itu sama juga, kepala tukangnya itu kita kasih 10.000. Oke. Jika kita lihat lagi analisanya, dia sudah berubah otomatis. 120 dengan harganya 54.000. Dan otomatis juga di RAB sini akan terubah. Harganya jadinya 54.000. Jika dikalikan sekitar 648.000. Itu untuk pekerjaan 12 kubik galian tanah biasa dalaman 1 meter. Belum yang 1 meter kubik pekerjaan tanah biasa maksimal kedalaman 2 meter, itu lain lagi harganya. Biasanya lebih dalam, itu semakin dalam semakin mahal. Atau galian tanah yang keras, nah itu juga semakin dalam semakin mahal. Tanah cadas, tanah lumpur, dan pekerjaan stripping juga. Misalnya saya berikan contoh ya, ini harganya sudah fix misalnya. Ini adalah harganya, totalan dari pekerjaan tanah. Oh, pekerjaan galian tanah ke dalam 1 meter harga sekian, tanah biasa ke dalam 2 meter sekian, dalam 3 meter sekian, tanah keras harganya sekian, tanah cadas sekian, tanah galian tanah lumpur sekian. Untuk volume pekerjaan misalnya yang berbeda-beda, misalnya ini ada 2 kubik yang ada di lapangannya, atau yang kita hitung dari gambar, atau ini 5 kubik, 5 lagi, 1, kita anggap saya gitu ya,
26 ya. Oke. Jadi dapatilah untuk pekerjaan galian tanah, dapatilah harga dengan 1.300.000. Misalnya seperti itu ya. Anggaplah bisa saya samakan saja ini harganya. Seret. Samakan harganya misalnya 54.000. Ya, samakan saja. Ya kan? Dapatilah harga sekian, 1.700.000. Oke. Nah, di sini setelah kita sudah merangkum semua dari pekerjaan pendahuluan, tanah, fondasi, dinding, plesteran, kayu dan lain-lain. Setelah itu untuk biasa kita perlengkapan penawaran bisa ada rekapitulasi. Dan disinilah kita cantumkan semua harganya dari totalan per item pekerjaan tersebut, mulai dari pendahuluan, tanah, fondasi, dinding, plester, kayu, beton, dan lain-lainnya. Seperti saya berikan contoh pekerjaan tanah tadi 1.780.000 ini sudah ngelingnya. Ya kita klik double 2 kali, itu dia sudah ngeling dari RAB L29. Ini kita lihat di RAB ya, L mana L, ini L tarik 29 ini tarik. Nah ini harga dari penjumlahan ini, dan harga-harga ini kita dapatnya dari analisa ini. Analisa ini memiliki harga setiap pekerjaannya, setiap materialnya, setiap harga upah tukangnya, itu didapat dari harga satuan. Jadi itu adalah skematis, atau kita membuat sebuah manajemen kerangka RAB untuk mempermudah kita. Ya kurang lebih formatnya seperti ini ya. Mulai dari harga satuan yang kita miliki, yang kita dapat, mungkin kita survei, sampai kita penginputan ke analisa untuk harga-harganya dengan cara ngeling ke harga satuan ini. Sampai sudah didapati semua di RAB ini bergantung pada pekerjaan yang kita dapat. Item pekerjaan apa saja kita masukkan di sini. Mulai misalnya pekerjaan rumah tipe 36. Pendahuluannya apa dulu, pemasangan boplang, apa segala macam, pekerjaan tanahnya, pondasinya, dindingnya, plesterannya, kayunya sampai ke atapnya. Setelah itu didapatilah harganya untuk setiap item pekerjaan. Nanti setelah itu di sini ada namanya rekapitulasi. Penjumlahan dari setiap item pekerjaan ini didapatilah di sini. Nah, didapatilah di sini. Mungkin kalau misalnya ada kita menggunakan perusahaan ya, berarti ada pekerjaan, ada penambahan PPN, pajak pendapatan negara ya. Jadi biasanya 10%. Nah, jika kita kalikan 0,1 ya. Ini dikalikan 0,1, kita lihat rumusnya. Oke, inilah didapatilah seperti ini. Total biaya termasuk PPN, berarti ini 5 juta ini sudah termasuk harga PPN. Jadi ini ditambah ini sama dengan ini. Nah, jika kita bulatkan menjadi sekian. Oke. Itu adalah skematisnya untuk cara perhitungan RAB. Ya kurang lebih saya mohon maaf. Ya mungkin kalau ada saran, teman-teman bisa komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih teman-teman, mari kita bersharing.